Setelah melewati perjalanan panjang, Honda DBL 2015 sudah mendekati saat-saat akhir gelaran. Melintasi kota demi kota, dari Sabang hingga Papua, diikuti puluhan ribu pemain, kini semuanya sudah mendekati detik-detik penghabisan. Meski sudah mendekati akhir, komitmen Honda DBL terhadap dunia basket Indonesia tidak akan berhenti. Masih banyak semangat-semangat baru yang harus dipupuk dan dibina untuk mencapai prestasi yang lebih membanggakan lagi. Gelaran basket tingkat SMA paling bergengsi sudah mencapai puncaknya. Para pebasket terbaik dari tiap daerah berkumpul di Surabaya untuk mendapatkan pembinaan intensif di Honda DBL Camp. Dari ratusan peserta, sebagian telah gugur di seleksi 50 besar. Banyak yang tidak bisa meneruskan ke babak berikutnya, namun persahabatan manis tetap terjalin di antara para peserta. Babak eliminasi belum selesai. Dari 50 besar akan masuk babak seleksi menjadi 24 peserta untuk putra dan putri dan akan diseleksi lagi menjadi 12 peserta. Merekalah yang akan menjadi DBL All-Star dan berangkat ke Amerika untuk memperdalam pengetahuan dan menonton langsung pertandingan kelas dunia NBA. Perjuangan belum selesai bagi peserta yang berhasil lolos masuk 50 besar. Ketangguhan fisik dan mental mereka masih harus diuji. Dengan berbekal ilmu yang diserap dalam beberapa pelatihan, mereka harus menunjukkan permainan terbaik untuk bisa lolos ke 24 besar. Wajah-wajah kelelahan namun tetap memancarkan semangat juang tampak bergembira saat mereka berhasil lolos ke 24 besar. Mereka saling meluapkan kebahagiaan meski keberhasilan ini masih jauh dari akhir. Perwakilan dari Padang nomor 10, Padang Indah Helmadi, SMA Negeri 1, Bukit Tinggi. Begitu banyak yang terjadi dalam satu hari yang melelahkan untuk memilih 24 orang putra dan putri berbakat ini. Rasanya juga senang, juga sedih ya. Senangnya bisa jadi 24 besar untuk Bali. Sedihnya kita nggak bersama sama Bali semuanya. Yang 5 orang cuma berempat. Semoga tembus 12 besar. Saya dari tegang jadi cukup lega lah, udah bisa sampai 24 besar, tapi tetap aja teman saya harusnya bisa masuk bareng-bareng sama saya. Saya akan berbanyak reboundnya dan lebih good defense. Tentunya harus evaluasi hari ini kayak gimana mainnya, gimana apa yang udah diikutin, jadi bisa jadi pembelajaran buat besok. Mungkin lebih sabar, lebih tenang, lebih bisa ngeliat situasi, terus bisa lebih pinter ngambil keputusannya. Harapanku bisa ngelesain camp sampai selesai, terus juga mudah-mudahan bisa kepilih All Star. Tinggal sedikit lagi. Harapan sih bisa masuk jadi All Star, cuman kan harus kerja keras dan lebih kerja keras, lebih disiplin dan lebih pokoknya. Begitu besar mimpi dan harapan yang digantungkan pada Honda DBL Camp 2015 ini. Baik pemain maupun pelatih ingin memperdalam ilmu dan kemampuan mereka untuk menjadi lebih baik lagi. Masing-masing individu dibekali oleh tekad yang kuat untuk menimba ilmu dan mempelajari taktik permainan sebaik mungkin. Semangat ini yang tak luput dari perhatian Coach Andrew Vlahov dari World Basketball Academy. Di mata coach ini, Honda DBL 2015 sudah seperti yang diharapkan karena sudah terjadi pemerataan kemampuan peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Ini membuktikan bahwa komitmen Honda DBL untuk terus menjemput semangat-semangat baru di dunia basket tingkat SMA sudah menuai hasil yang positif. Bahkan hingga ke pelosok kota kecil di Indonesia pun ada bakat yang bisa diasah potensinya. Kemampuan bermain tak lagi didominasi oleh pemain dari kota besar. When we started this process 5 years ago, we wanted DBL kids to have characteristics. One of them was hard work and discipline. And that is what we are starting to see now, is the characteristics of Indonesian DBL players coming through.
In the girls, we've seen some very high-level talent as a team this year. I'm not sure from a performance point of view when you match up the two. I think last year's team was pretty special. But going forward, the most pleasing thing is that the DBL has got a very good system now to identify the best players and for those players to go through a process that allows them not only to learn here with us and other coaches from Indonesia, but also to get the experience that you will require to play in tournaments, day 1, 2, 3, 4 and 5, where you have to play at a high level every day. So we hope that what we are creating here is a good replication of what an international tournament would be like, but also that the kids learn some skills and some drills that they can go back and practice to be better and better as a player. Sungguh merupakan suatu kebanggaan tersendiri bisa berlatih bersama tokoh internasional. Seluruh peserta Honda DBL Camp memang layak merasa bangga karena mereka berhasil menyisihkan puluhan ribu peserta lain dari 22 provinsi. Dan Honda DBL Camp ini adalah kesempatan emas bagi mereka untuk menggali ilmu dan berbagi pengalaman sebanyak-banyaknya. Lebih irit, bertenaga, ramah lingkungan. We are the beat. All you people, ESP. Let's get the beat. You are the beat. Senada dengan detak jantung. Do it for everyone. Make my life happy. Hai, gue Tino. Kenalin nih sobat-sobat gue. Kita selalu barengan. Olahraga bareng, mejeng bareng, lapar bareng, dan happy bareng dengan sharingan. Sharing internet ringan bareng teman. Yuk, sharingan! Lu, ini kita! Friendship bracelet. All you beat ESP. Lebih irit, bertenaga, ramah lingkungan. We are the beat. All you people, ESP. Let's get the beat. You are the beat. Senada dengan detak jantung. Do it for everyone. Make my life happy. Meski peserta Honda DBL Camp adalah para atlet terpilih, menjalani pelatihan intensif selama 5 hari berturut-turut pasti mendatangkan kelelahan tersendiri. Selain lelah fisik karena porsi latihan yang sangat intens, para peserta juga mengalami kelelahan mental karena rasa jenuh dan rindu rumah. Untuk mengatasi kebosanan dan rasa rindu rumah, panitia harus menyediakan berbagai hiburan yang bisa mengembalikan semangat para peserta dan membuat mereka bisa tetap fokus dengan tujuan awal, yaitu belajar dan berlatih segiat mungkin agar bisa terpilih sebagai DBL Indonesia All Star 2015 yang akan berangkat, berlatih, dan bertanding ke Amerika.
Sebagai selingan yang menghibur, panitia pun menggelar berbagai games menarik yang bisa membuat para peserta tertawa dan melupakan sejenak kelelahan dan ketegangan mereka akan tantangan pertandingan yang harus dihadapi selama Honda DBL Camp berlangsung. Salah satu yang menarik adalah Ice Bath Therapy. Pada permainan sesi ini, peserta masuk ke dalam tong yang berisi air yang bercampur dengan es sehingga menciptakan sensasi dingin yang luar biasa. Para peserta mengikuti Ice Bath Therapy ini dengan antusias karena selain menghibur, menurut ilmu kedokteran, dinginnya air bercampur es di Ice Bath Therapy ini juga bisa menyegarkan kembali kondisi fisik dan mental yang sudah mulai mengalami kelelahan. Selain mendapat hiburan dari panitia, para peserta ternyata juga punya cara jitu untuk menghibur diri dan keluar sejenak dari kelelahan dan kejenuhan. Apa kegiatan seru yang mereka lakukan? Ternyata para peserta punya kesamaan, yaitu shopping. Bukan sekedar shopping, tapi shopping peralatan basket lengkap di DBL Store. Toko ini memang sangat memanjakan pecinta basket. Di sini, para penggemar basket bisa mendapatkan beragam merchandise seru seperti kaos, sepatu, gelang, gantungan kunci, pokoknya semua yang berbau basket komplit deh. Di sini juga ada bowler ID DBL Indonesia yang selalu jadi favorit para penggila olahraga basket. Selain itu, ada pula perlengkapan sekolah dari merchandise Honda DBL. Yang lebih menyenangkan, semua merchandise yang dijual di DBL Store memiliki harga yang sesuai dengan kantong pelajar. Di lapangan suasana terasa makin mendebarkan. Dari 24 peserta putra dan putri, kini akan diseleksi lagi menjadi masing-masing 12 orang. Dalam seleksi ini, peserta harus mengikuti pola-pola yang ditetapkan oleh tim World Basketball Academy. Ketegangan terjadi bukan hanya pada peserta, namun juga pada pelatih. Kali ini para pelatih juga memasuki tahap puncak pelatihan, yaitu harus memberikan presentasi rencana penyusunan tim. Selesai presentasi, para pelatih diharuskan turun ke lapangan untuk menangani sebuah tim dalam pertandingan. Disinilah kerjasama pemain dan pelatih sebagai sebuah tim yang solid mendapat ujian. Kekompakan mereka dalam menyusun strategi dan menjalankannya di lapangan menjadi penentu. Olahraga basket adalah olahraga beregu. Kerjasama satu dan yang lainnya memegang peranan kunci untuk meraih kemenangan. Pemain dan pelatih yang individualis akan mendapatkan kesulitan untuk bisa bertahan, apalagi memperoleh kemenangan. Dan akhirnya, tibalah momen yang sudah dinanti-nantikan. Malam pengumuman 12 pemain yang terpilih untuk menjadi DBL Indonesia All-Star 2015 dan akan berangkat ke Amerika. Selain itu juga akan dipilih 2 orang pelatih untuk mendampingi masing-masing tim. Wajah-wajah penuh harap tampak menunggu dengan jantung berdebar. Inilah puncak perjuangan mereka selama 5 hari penuh di Honda DBL Camp. Seluruh kerja keras, keringat, dan air mata akan mencapai finalnya hari ini. Dan akhirnya, terpilihlah 12 pemain putra dan putri yang akan menjadi DBL Indonesia All-Star 2015. Tangis haru dan bahagia pun bercampur jadi satu. Para peserta saling berpelukan dan memberi selamat kepada mereka yang sudah selayaknya terpilih menjadi yang terbaik dari seluruh Indonesia. Seneng banget, terus juga nggak nyangka lah dari segitu banyaknya campers terbaik dari seluruh kota bisa jadi MVP itu suatu kebanggaan, seneng banget bisa jadi MVP. Harapannya tahun kedua ini nggak ngecewain dari tahun lalu, terus juga bisa ambil lebih banyak pelajaran lagi di sana, bisa bermain semaksimal mungkin. Ningkatin fisiknya lagi, terus juga nggak boleh tambah turun, kita harus lebih ningkatin skill lagi. Pokoknya latihannya nggak boleh stop, tetap latihan. Malah kalau bisa ditambah. Nggak terlalu banyak sih, yang paling mencolok bedanya di skill station fitness kemarin.
tahun ini benar-benar capek sampai hampir kram lah semuanya. Pokoknya tahun ini lebih capek, terus peserta-pesertanya juga semangat-semangat, skillnya merata-merata. Baik yang menang maupun yang belum berhasil menjadi DBL Indonesia All-Star 2015, semuanya sudah mendapatkan pengalaman berarti dengan keikutsertaan di Honda DBL Camp. Bagi yang terpilih berangkat ke Amerika, inilah kesempatan emas untuk menggali ilmu dan mengembangkan potensi. Bagi yang belum mendapat kesempatan, keikutsertaan dalam ajang basket tingkat SMA paling bergengsi ini sudah memberikan pengetahuan tersendiri. Hello, my name is Shane Froling and I'm very happy to be a part of DBL Camp Indonesia 2015. This year was a very high standard and I am watching over many years Indonesian basketball get better and better and better. Our decision to pick the All-Star teams was very difficult. So if you want to make the All-Star team in the future, you must shoot more shots. You must dribble more basketball. You must study the game harder and harder and practice every day. If you do this, you also will be a DBL All-Star. Pada akhirnya, bukan menang atau kalah yang utama. Bagi setiap pemain, dedikasi untuk terus mengasah bakat dan kemampuan adalah hal terpenting yang bisa dicapai. Mempergunakan kesempatan sebaik mungkin, mendorong diri sendiri untuk memberikan penampilan terbaik di setiap laga, serta menjaga motivasi agar tidak luntur. Itulah mental juara yang sesungguhnya. Jika hari ini belum berhasil, masih ada kesempatan di hari esok. Kerja keras pasti akan menghasilkan buah yang manis. All New Beat ESP. Lebih irit, bertenaga, ramah lingkungan. We are the beat. All New Beat Pop ESP. Let's get the beat. You are the beat. Senada dengan detak jantung. Do it for everyone. Make my life a beat. Kuawali hariku dengan tolak angin Sido Muncul yang punya pengalaman hampir seabad mengolah produk herbal. Tolak angin Sido Muncul adalah tradisi turun-temurun untuk mengobati masuk angin. Daya tahan tubuh kuat, gak gampang masuk angin. Sama, aku juga minum tolak angin. Ini berkhasiat. Bebas masuk angin, bebas beraktivitas. Tolak angin Sido Muncul, cocok buat kita. Orang pintar, minum tolak angin Sido Muncul. Harumnya aroma kemenangan memotivasi untuk selalu memberikan yang terbaik. Genggam selalu yang pertama dan terbaik di hidupmu. Self-care. Harumnya aroma kemenangan memotivasi untuk selalu memberikan yang terbaik. Genggam selalu yang pertama dan terbaik di hidupmu. Self-care. Kegembiraan yang meluap saat mereka terpilih sebagai tim Honda DBL Indonesia All-Star 2015 memang benar-benar luar biasa. Kerja keras selama ini bagaikan terbayar sudah. Tawa para pemain bercampur tangis haru karena berhasil mendapatkan apa yang mereka cita-citakan selama berlatih menjadi pebasket unggulan. Namun bukan berarti mereka bisa larut dalam kegembiraan. Usai mengungkapkan bahagia semalam, pemain maupun pelatih yang terpilih harus segera mempersiapkan diri untuk keberangkatan ke Amerika. Setelah kembali dari kampung halaman masing-masing, para pemain serta pelatih Honda DBL Indonesia All-Star 2015 ini kembali berkumpul di Surabaya karena mereka harus berkejaran dengan waktu dalam mempersiapkan diri sebelum keberangkatan ke negeri Paman Sam. Jadi dalam waktu
9 hari lah maksimal itu kita intens latihan, itu banyak kan kita tekanin di fundamental. Itu juga salah satu yang susah ya, karena kan sebagian dari mereka kan jagoan di kotanya masing-masing. Dan untuk membentuk suatu tim kan egonya harus banget diatur. Jadi yang paling pertama tuh ya kita banyakin games yang untuk team building, untuk pembentukan karakter ya. Jadi sangat tidak mudah kalau ketemu All Stars yang semua notabene-nya pemain bagus, 12 kepala visinya berbeda. Awalnya saya ngebuat satu visi dulu, baru nanti saya tekankan ke karakternya tuh lebih ke family gitu. Kalau untuk game itu sendiri speed character, jadi kalau untuk non game lebih ke family sama visi. Kalau di game itu sendiri speed sama kerja keras. Ini pride-nya besar, jadi siapapun mau. Ketika sudah mereka terpilih, saya berharap apa yang mereka sudah dapat bisa di-sharing ke teman-teman, ke daerah masing-masing. Satu anak aja ngasih tahu 10 ngasih tahu seterusnya, pasti bisa maju basket Indonesia. Itu aja sih. Jadi udah yang tadinya bad attitude bisa lebih baik, bisa jadi contoh, bisa jadi icon. Ya, karena semakin besar power, semakin besar tanggung jawab. Para pebasket pilihan ini menjalani latihan fisik yang tidak bisa dibilang enteng. Mereka memang harus memiliki stamina dan ketangguhan mental di atas rata-rata. Mereka dilatih agar selalu fokus dan berkonsentrasi saat menghadapi pertandingan. Selain itu, mereka pun mendapat pola-pola bermain sebagai tim, yaitu tim DBL Indonesia All Star 2015. Pendalaman pola-pola ini penting diadakan karena mereka bukanlah berasal dari tim yang biasa berlatih bersama. Butuh latihan untuk membiasakan diri dengan pola bermain satu tim dan membina kekompakan. Karena dengan bermain solid dan kompaklah mereka bisa maju sebagai tim. Selain berlatih, tim Honda DBL Indonesia All Star 2015 ini juga diuji coba untuk bertanding. Mereka bertanding melawan 2 tim universitas di Surabaya serta pertandingan berskala internasional Honda DBL International Challenge yang diikuti oleh 2 tim asal Australia, yaitu Geraldton Buccaneers Young Guns dan Edu Gold Coast All Stars serta tim tuan rumah Universitas Airlangga Surabaya. Tujuan pertandingan ini adalah untuk membiasakan mereka bekerja sama dalam satu tim agar bisa bermain prima saat menghadapi pertandingan di Amerika nanti. Banyak pelajaran yang didapati dari pertandingan-pertandingan ini. Tim putri DBL All Star bertanding 2 kali, yaitu melawan tim Universitas Airlangga dan Edu Gold Coast All Stars. Hasilnya, mereka menang atas Universitas Airlangga Surabaya dan harus tunduk atas Edu Gold Coast All Stars. Pada tim putra hasilnya memang kurang memuaskan karena mereka harus kalah di 2 laga ketika melawan Geraldton Buccaneers Young Guns dan Edu Gold Coast All Stars. Tetapi sekali lagi, laga uji coba ini bertujuan membuat tim semakin solid dan kompak sebagai sebuah tim. Dan hal ini sudah mulai terasa seperti pada pertandingan terakhir tim putra DBL All Star 2015 berhadapan dengan Edu Gold Coast All Stars. Mereka tampak sudah mulai padu antar satu dengan yang lain dan semangat pantang menyerah juga begitu terasa di tim ini. 4.000 penonton dibuat tegang menyaksikan pertandingan ini karena susul-menyusul skor terus terjadi hingga akhir pertandingan. Meskipun akhirnya mereka harus kalah tipis, yaitu angka 64-63 atas tim Edu Gold Coast All Stars, tapi mereka menuai banyak pujian. Inilah pelajaran yang harus dialami oleh tim yang sedang dibina untuk menjadi juara. Jalan menuju prestasi cemerlang memang penuh liku-liku dan rintangan. Diperlukan fokus dan motivasi tinggi untuk bisa terus tampil prima dan segera bangkit dari kekalahan. Amerika, dan akhirnya, tibalah hari yang sudah ditunggu-tunggu sejak awal gelaran Honda DBL 2015.
12 orang putra dan 12 orang putri terbaik bangsa ini berangkat ke Amerika. Wajah-wajah ceria nampak di tim Honda DBL Indonesia All-Star 2015 ini. Mereka seakan sudah tidak sabar untuk menjemput mimpi yang selama ini mereka idam-idamkan untuk bisa mendapatkan pengalaman dan bermain basket di Amerika. Setelah melalui perjalanan panjang, akhirnya rombongan tim Honda DBL Indonesia All-Star 2015 tiba di Amerika dan berbagai agenda sudah menunggu mereka. Di hari pertama, mereka langsung masuk ke kelas coaching klinik yang diberikan oleh Ruchi Bolton, seorang mantan pemain timnas basket putri Amerika yang sudah 2 kali memberikan juara Olimpiade bagi negaranya. Di kelas ini, tim Honda DBL Indonesia All-Star 2015 banyak mendapat ilmu yang baru. DBL Indonesia. Lalu, tim Honda DBL Indonesia All-Star 2015 juga melakukan scrimmage dengan beberapa sekolah SMA di Amerika. Salah satunya adalah melawan tim South Tahoe High School. Setelah melalui latihan dan scrimmage game, tim Honda DBL Indonesia All-Star rileks sejenak. Mereka sempat menikmati serunya bermain salju bersama-sama. Dan puncaknya, yang sudah ditunggu-tunggu. Apalagi kalau bukan nonton langsung pertandingan NBA. Ya, menyaksikan pertandingan NBA yang biasanya hanya dia lihat dari layar kaca, sekarang sudah langsung di depan mata mereka. Bukan mimpi tapi nyata. Tim Honda DBL Indonesia All-Star 2015 berkesempatan datang ke Sleep Train Arena, markas dari tim Sacramento Kings. Dan tak tanggung-tanggung, tahun ini mereka beruntung karena bisa menyaksikan pertandingan 2 kali. Semua ini berkat hadiah dari tim Sacramento Kings. Tahun ini, gelaran akbar ini telah usai. Namun bukan berarti perjuangan sudah selesai. Masih banyak bakat-bakat yang harus ditemukan di lebih banyak kota lagi di Indonesia. Sama seperti para pemain, Honda DBL juga terus meningkatkan motivasi agar pencapaian di tahun depan lebih baik lagi dari tahun ini.